Ja, lagi sibuk nggak? Lumayan, kenapa Dan? Nggak mau ngomongin itu loh tentang brand ambassador. Oh, yang Tom Holland sama Emma Watson itu ya? Ya, menurut aku kita pakai Emma WhatsApp aja deh jadi brand ambassador perusahaan kita. Soalnya kamu tahu sendiri kan dia itu pinter loh. Iya, benar kok. Aku setuju sama kamu bilang Emma itu pintar. Tapi kan pintar itu subjektif dan kita juga harus mempertimbangkan hal-hal lainnya juga. Nah, ini ya, biar aku bacain tentang si Tom ini. Dia itu punya 9,6 juta followers di Instagramnya. Belum lagi engagement-nya di media sosial yang tinggi. Ditambah dia itu punya fanbase terbesar di Indonesia. Nggak bisa gitu dong, Ja. Gini loh, maksud aku, kalau kita lihat nih dari video yang dibuat di channel Emma, kita bisa lihat dong kalau Emma ini pinter, dan video yang dia buat juga berkualitas tinggi. Lagi pula kan kita ini mau cari yang lebih sesuai dengan image perusahaan kita. Harusnya yang kita jadikan brand ambassador adalah seseorang yang memang pintar. Bukannya bakal lebih make sense kalau kita cari figur yang bisa ngejual produk kita dan memang figurnya sudah dikenal banyak masyarakat. Gini deh, misalnya kamu nonton iklan pendidikan nih. Mereka pakai dua model berbeda, Tom sama Emma. Tom dia coba ngajak penonton buat beli produk kita dengan cara mengaitkan pengalaman followersnya dia di Instagram dengan kebutuhan penonton. Sedangkan Emma, dia mengajak penonton iklannya dia buat beli produk kita karena punya banyak sekali manfaat, tanpa mengaitkan manfaat-manfaat ini dengan kebutuhan penonton. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, kamu bakal lebih kebeli sama yang mana? Kalau case-nya begitu, aku akan lebih kebeli sama Tom sih. Bener juga sih yang kamu bilang, soal itu tadi aku mikirnya, produk yang kita tawarkan ke masyarakat itu kan produk pendidikan. Nah, jadi yang harus kita jadikan brand ambassador adalah seseorang yang pintar kan? Nah, menurut aku, itu tuh terlihat di video-videonya Emma. Tapi setelah dengar pendapat kamu, benar juga sih, kita juga butuh orang yang bisa menjual produk kita ke orang lain. Jadi yang harus kita cari adalah orang yang terbukti punya influence. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu statements dan bagaimana statements menjadi bagian dari sebuah argumen, maka di video kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi bagaimana kita membedakan statements dari non-statements dan bagaimana kita mampu membedakan good reasoning dari bad reasoning, terutama ketika kita menggunakan kemampuan ini saat kita berargumen dalam lingkup kerja atau profesional. Dari video barusan, kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan di antara argumen yang disampaikan dua orang tadi, Eja dan Dani. Di situ mereka terlihat sedang mendiskusikan siapa brand ambassador yang sebaiknya mereka pilih untuk dapat mewakili produk mereka. Sekarang, apakah semua kalimat yang dilontarkan mereka bisa kita anggap sebagai statement, yaitu bagian dari argumen? Mari kita lihat kalimat mana saja yang bisa kita kategorikan sebagai statements dan kalimat mana yang dikategorikan sebagai non-statement. Dari video sebelumnya, kita tahu bahwa statement dapat diartikan sebagai kalimat yang mengandung nilai benar atau salah. Nah, dari kalimat-kalimat di tabel ini, ada perbedaan di antara kalimat yang bisa kita kategorikan sebagai statement dan mana yang non-statement. Tapi, apa yang sebenarnya dimaksud dengan non-statement ini? Jadi, non-statement merupakan kalimat yang berbentuk pertanyaan, ajakan, atau instruksi, di mana di dalamnya tidak dapat kita temukan nilai benar ataupun salah. Sebagai contoh, di dalam tabel ini kita bisa melihat beberapa hal yang diucapkan oleh Eja. Salah satunya seperti, bukannya bakal lebih make sense kalau kita cari figur yang bisa menjual produk kita dan memang figurnya sudah banyak dikenal masyarakat. Dari kalimat ini, kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan kalimat tanya, dan kalimat ini juga tidak menggambarkan apapun yang bernilai benar atau salah. Jadi, meskipun kalimat ini mungkin terlihat seperti mengandung nilai benar atau salah di dalamnya, namun kalimat tanya tersebut tetap tidak bisa menjadi statement, karena kalimat tanya tersebut tidak memiliki nilai benar atau salah di dalamnya. Berikutnya, ada juga kalimat "Gak bisa gitu dong, Ja," yang diucapkan Dani. Kalimat ini juga merupakan non-statement, yang artinya kalimat ini tidak memiliki nilai yang bisa kita perdebatkan kebenarannya. Makanya kalimat seruan ini dikategorikan sebagai non-statement. Nah, yang terakhir, kita juga menemukan kalimat, harusnya yang kita jadikan brand ambassador adalah seseorang yang memang pintar. Bagaimana dengan kalimat ini? Jika kita amati sekilas, kita bisa melihat bahwa kalimat ini bisa jadi merupakan statement.
Tapi, kalimat ini sebenarnya bukanlah sebuah statement. Kalimat tersebut berisi sebuah ajakan atau advice untuk mengiyakan apa yang dikatakan Dani. Ini bisa kita lihat dari penggunaan kata harusnya yang mengindikasikan jika kalimat ini tidak memiliki nilai benar ataupun salah. Dari beberapa contoh yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu bahwa untuk membedakan statement dari non-statement, kita dapat melihat dari bentuk kalimat yang digunakan seseorang ketika menyampaikan argumen mereka. Jika kalimat yang digunakan adalah kalimat tanya, kalimat seruan, ajakan, atau bahkan advice, maka kalimat-kalimat tersebut tidak termasuk ke dalam statement. Setelah kita mempelajari bagaimana caranya membedakan statement dari non-statement, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita mengkategorikan sebuah argumen sebagai good reasoning atau bad reasoning. Tapi, menurut kamu, kenapa sih kita perlu membahas soal ini? Ini karena ketika kita mampu berargumen dan memberi alasan dengan baik, maka itu berarti kita juga memiliki kemampuan berpikir rasional yang terorganisir dan terstruktur. Sehingga kita mampu memahami hal-hal yang perlu dan ingin kita pahami dengan baik. Jadi, apa saja yang membedakan good reasoning dari bad reasoning? Pertama, good reasoning memiliki pattern atau pola yang jelas dan mampu membuat lawan bicara kamu memahami alur berpikir kamu melalui argumen yang kamu sampaikan. Ketika kamu sedang beradu argumen dengan lawan bicara kamu, dan orang yang menjadi lawan bicaramu mampu memahami argumen kamu, maka itu artinya kamu memiliki kemampuan memberikan good reasoning di dalam berargumen. Kedua, jika kamu memiliki good reasoning di dalam argumen yang kamu sampaikan, maka sedikit banyak lawan bicara kamu juga akan terpengaruh oleh argumen yang kamu sampaikan. Bagaimana kita bisa mengetahui hal ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, juga untuk lebih memahami bagaimana mengevaluasi sebuah argumen, mari kita lihat lagi diskusi yang terjadi di antara Dani dan Eja. Jika kita melihat argumen yang masing-masing disampaikan Eja dan Dani, kita bisa memahami ada perbedaan signifikan di antara argumen mereka. Jika kita perhatikan dengan teliti dan seksama, argumen yang disampaikan Eja sudah memenuhi dua indikator dari good reasoning yang kita bahas tadi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa melihat hal itu dari respon yang diberikan Dani. Di awal, kita bisa melihat bagaimana Dani begitu berapi-api memberikan argumennya tanpa mau mendengarkan apa yang disampaikan Eja. Namun, setelah Eja kembali menjelaskan argumennya, disertai dengan contoh yang lebih relatable dengan kehidupan sehari-hari agar Dani bisa lebih memahami pendapat Eja, seperti dalam kalimat, bener juga sih apa yang kamu bilang, atau dalam kalimat, tapi setelah dengerin pendapat kamu, bener juga sih, kita kan butuh orang yang bisa mengajak orang lain untuk membeli produk kita ya. Jadi, kita juga harus bisa mencari orang yang memang sudah terbukti punya influence. Pada akhirnya, Dani mau mendengar apa yang disampaikan Eja. Nah, argumen yang disampaikan Eja di dalam ilustrasi tadi dan bagaimana Dani merespon adalah contoh dari bagaimana kita bisa mengevaluasi sebuah argumen sebagai good reasoning atau bad reasoning. Setelah kita membahas bagaimana caranya membedakan statement dari non-statement, juga bagaimana kita mengevaluasi sebuah argumen sebagai good reasoning atau bad reasoning, semoga kamu bisa jadi lebih memahami materi di video ini ya. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tantangan apa saja yang biasanya kita hadapi dalam proses berpikir kritis.